Baik, kita lanjutkan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah fenomena yang menunjukkan kenaikan ya total output di dalam perekonomian. Nah, biasanya total output itu yang dilihat ukurannya adalah GDP per kapita real atau PDB produk domestik bruto per kapita real ya. Jadi kalau ada tambahan PDB per kapita real misalnya dari triwulan pertama dibandingkan triwulan pertama tahun yang lalu terjadi kenaikan GDP real per kapita, itu menunjukkan terjadi pertumbuhan ekonomi. Atau perbandingan waktunya, komparasi waktunya itu bisa triwulan, bisa 1 semester, bisa 1 tahun ya. Misalnya triwulan pertama tahun 2020 dibandingkan triwulan pertama tahun 2019. Atau semester pertama GDP real per kapita tahun 2020 dibandingkan semester pertama GDP real per kapita tahun 2019, atau GDP tahun 2020 dibandingkan dengan GDP tahun 2019. Nah, kalau terjadi kenaikan ya, biasanya hitungannya adalah persen, maka itu menunjukkan terjadi pertumbuhan ekonomi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif hari ini ya, dalam perspektif pandangan modern itu ketika terjadi periode ya di mana kenaikan output per kapita itu terjadi secara sustain itu berkelanjutan ya, dan rapid itu cepat ya. Nah, ini dimulai di dunia barat itu dimulai sejak revolusi industri. Nah, jadi sejak revolusi industri konsep economic growth perspektif modern itu telah terjadi. Karena sejak revolusi industri itu output per kapita real itu naik secara sustain ya, berkelanjutan dan rapid dan cepat ya. Nah, ini gambaran secara grafik bagaimana proses pertumbuhan ekonomi itu terjadi ya. Jadi kalau ada suatu perekonomian, katakanlah untuk menyederhanakan pemahaman kita akan dunia yang kompleks, perekonomian itu diasumsikan dia memproduksi dua kelompok barang. Yang pertama itu pangan, satu lagi adalah barang yang lain. Ya, jadi semua resource yang digunakan oleh perekonomian ini untuk memproduksi pangan dan barang-barang lain, nah itu akan menghasilkan apa yang dinamakan production possibility frontier ya, atau batas kemungkinan produksi ya. Kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesianya, production possibility frontier ini adalah batas kemungkinan produksi. Dalam textbook terjemahan Indonesia mungkin ada penggunaan istilah yang berbeda, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu adalah production possibility frontier. Nah, ini kurva production possibility frontier ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dari pangan dan barang lain ya, yang diproduksi oleh perekonomian ketika semua sumber daya itu telah digunakan secara fully itu secara penuh, dan efficiently itu secara efisien ya. Jadi perekonomian ini telah menggunakan semua resource yang ada ya secara penuh dan secara efisien untuk menghasilkan kombinasi barang lain dan pangan. Nah, titik-titik yang dipertemukan oleh grafik production possibility frontier ini namanya titik-titik yang menunjukkan penggunaan sumber daya secara penuh dan efisien untuk memproduksi
food, pangan, dan barang lain. Nah, ketika terjadi misalnya terjadi temuan teknologi baru, ya, sehingga pangan itu bisa dinaikkan, ada temuan teknologi budidaya kah, atau teknologi mesin pertanian kah, atau teknologi genetika pertanian kah, sehingga pangan ini bisa dinaikkan, ya, bisa dinaikkan. Nah, ketika dia bisa dinaikkan, karena ada temuan teknologi, begitu juga barang-barang lain, ada temuan teknologi bisa dinaikkan, dia menyebabkan kurva itu bergeser ke kanan. Ya. Jadi dengan resources yang sama, dengan kapital yang sama, dengan tenaga kerja yang sama, sekarang kurva production possibility frontier-nya bergeser ke atas atau ke kanan. Karena apa? Karena ada teknologi. Ya. Nah, dampaknya karena terjadi pergeseran ke kanan ini, ya, itu juga menyebabkan terjadi kenaikan GDP, ya, atau PDB. Kan kamu sudah pelajari PDB atau GDP itu adalah jumlah semua output, ya, dalam kurung barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian dalam suatu periode tertentu, ya. Nah, ketika GDP itu naik atau bertambah, maka terjadi pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, ini adalah proses pertumbuhan ekonomi. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan sejarah, ya, kita kaitkan dulu dengan sejarah. Jadi sebelum adanya revolusi industri itu ditemuinya mesin uap oleh James Watt, ya, sehingga terjadi perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan manusia, bisa memproduksi lebih banyak karena misalnya contohnya misalnya karena menggunakan mesin, ya, ditemukannya mesin uap itu ditemukannya misalnya kereta api, ya, menggunakan kereta api, kapal laut, itu menyebabkan transportasi yang dulu mahal, ya, bahkan sangat mahal, jauh, lama gitu, bisa ditempuh dengan waktu yang singkat, cepat, dan menjadi murah, sehingga biaya transportasi menjadi lebih mahal. Itu salah satu contoh bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baru. Ya, begitu juga ketika di Inggris, ya, ditemukannya teknologi-teknologi baru yang menyebabkan peningkatan produksi, ya, pertanian dan tekstil. Tekstil tadi, ya, dengan adanya ditemukan misalnya penggunaan tidak lagi menggunakan manual dengan tangan manusia, tapi sudah dengan mesin untuk membuat baju, ya, atau garment. Nah, itu menyebabkan terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari GDP per kapita, ya. Nah, jadi dengan resource yang lebih sedikit, tapi karena adanya tadi temuan-temuan teknologi melalui revolusi industri, itu menyebabkan bisa menghasilkan produksi yang lebih banyak, ya. Kemudian ada ditemukannya output atau produk-produk baru, kemudian lebih banyak output, sehingga pilihan-pilihan manusia untuk menggunakan komoditas atau output juga menjadi lebih bervariasi dan lebih luas, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, lalu apa sumber pertumbuhan ekonomi, ya? Jadi kalau tadi kita telah melihat ada fungsi produksi yang berkaitan batas kemungkinan produksi suatu negara. Jadi itu menunjukkan hubungan matematik, ya. Aggregate production function, fungsi produksi agregat itu adalah
hubungan matematis antara input dan output nasional, atau antara input dengan GDP. Ya, output nasional itu pendekatan lainnya adalah GDP atau PDB kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, produk domestik bruto. Nah, tetapi GDP ini ya dia juga merupakan inputnya tadi adalah labor dan capital ya. Jadi GDP itu merupakan fungsi dari labor dan capital. Di dalam teori ekonomi makro, input penting di dalam perekonomian itu dua, yaitu adalah tenaga kerja dan modal, ya, labor dan capital. Nah, oleh karena itu peningkatan GDP hanya akan terjadi karena tiga hal, ya. Peningkatan GDP itu bisa terjadi karena tiga hal, atau pertumbuhan ekonomi sumber penyebabnya karena tiga hal. Yang pertama, terjadi kenaikan di dalam labor supply, kenaikan di dalam penawaran tenaga kerja. Ya. Yang kedua, terjadi kenaikan atau peningkatan di dalam capital, baik capital itu dalam bentuk human capital maupun physical capital. Nah, yang ketiga terjadi kenaikan productivity, ya. Jadi jumlah output yang bisa diproduksi per capital atau per tenaga kerja itu naik. Jadi produktivitasnya naik, maka akan terjadi kenaikan GDP. Kenaikan labor supply itu akan menaikkan GDP. Kenaikan capital, baik itu physical, dalam bentuk fisik ataupun human capital, ataupun SDM, ya, itu akan menaikkan GDP. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah kenaikan di dalam labor supply. Jadi kenaikan di dalam labor supply atau supply tenaga kerja, penawaran tenaga kerja, itu akan menghasilkan output yang lebih banyak. Akan tetapi, jika stok kapitalnya adalah tetap, ya, itu berdampak tambahan tenaga kerja itu menghasilkan produktivitasnya menjadi semakin menurun. Jadi setiap tambahan tenaga kerja, kalau capital stoknya tetap, setiap tambahan tenaga kerja akan menyebabkan produktivitas ya dari tenaga kerja itu akan semakin menurun, atau dikenal dengan diminishing return, ya. Nah, ada dua orang pakar. Yang pertama itu Malthus dan kedua adalah Ricardo. Ini memproduksikan kondisi suram masa depan manusia, ya. Mengapa mereka memprediksi demikian? Karena mereka melihat populasi manusia itu akan melebihi kapasitas lahan yang tersedia untuk memproduksi pangan. Ya, jadi populasi akan itu naik berdasarkan deret geometrik katanya begitu. Dari 2 menjadi 4, menjadi 16, menjadi 16 pangkat 2, menjadi terus ya. Itu deret geometrik. Tapi pangannya hanya deret aritmatika ya. Ya. 2, 4, 8 ya, itu ya. Menjadi 12 ya. Jadi kenaikannya itu tidak sebanding dengan kenaikan populasi. Nah, oleh karena itu Malthus dan Ricardo memprediksi pada waktu mereka hidup, ini sekitar abad ke-17 kalau 17-18 ya, sekitar 200 atau 300 tahun yang lalu. Dia akan memprediksi akan terjadi perang besar-besaran. Ya. Karena manusia akan saling bunuh karena lahan yang terbatas tersebut untuk mendapatkan akses pangan. Akan tetapi prediksi Malthus dan Ricardo ini tidak sepenuhnya tepat ya, tidak sepenuhnya tepat walaupun terjadi perang, misalnya perang dunia pertama, perang dunia kedua, tapi itu bukan disebabkan karena faktor pangan ya, bukan karena ketersediaan pangan yang terbatas diakibatkan populasi manusia yang semakin meningkat, tapi oleh faktor penyebabnya oleh faktor yang lain. Nah, mengapa ramalan Malthus dan Ricardo ini
tidak terbukti atau tidak terjadi karena beliau berdua ini lupa bahwa ternyata ada technological change, ya, walaupun lahannya terbatas, tapi manusia bisa menemukan teknologi, ya, sehingga dengan teknologi misalnya teknologi penyuburan tanah dengan pupuk, sehingga lahan yang terbatas itu tetap bisa berproduksi tinggi karena ada teknologi kesuburan tanah atau teknologi meningkatkan produktivitas tanaman, ya, sehingga produksi pun tetap meningkat walaupun lahannya terbatas. Jadi ini yang tidak diantisipasi oleh Malthus dan Ricardo bahwa manusia bisa menemukan teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas dari lahan yang ada, ya. Nah, kemudian juga ada akumulasi kapital, ya. Dengan bertambahnya manusia itu akumulasi kapital juga akan bertambah, ya. Akumulasi kapital itu akan bertambah. Nah, akumulasi kapital itulah yang bisa nanti digunakan untuk melakukan ekspansi, ya, termasuk di dalam menemukan teknologi-teknologi baru, ya. Nah, ini yang tidak diprediksi oleh Malthus, sehingga ramalan Malthus dan Ricardo itu tentang masa suram, masa depan yang suram, peradaban manusia itu tidak terbukti, tidak terjadi karena beliau berdua itu lupa bahwa ada terjadi teknologi, perubahan teknologi, dan terjadi capital akumulasi yang bisa menutupi, ya, atau bisa menutupi dampak negatif dari populasi manusia yang semakin tinggi dibandingkan dengan ketersediaan lahan pertanian yang ada, ya. Baik. Nah, pertumbuhan tenaga kerja, ya, pertumbuhan tenaga kerja, jadi tambahan tenaga kerja tanpa diiringi dengan kenaikan stok kapital, ya, atau teknologi, ya, perubahan teknologi, jadi hanya bertambah tenaga kerjanya saja, tapi stok kapitalnya, modalnya tidak bertambah. Begitu juga teknologi yang dikuasai tidak berubah, itu akan menyebabkan pertumbuhan output yang terjadi diiringi dengan produktivitas yang semakin menurun, ya. Jadi terjadi memang kena tambahan growth, ya, atau terjadi tambahan output nasional, tapi productivity, ya, itu menurun. Nah, ini akan menyebabkan standard of living juga akan semakin menurun juga, ya. Jadi kalau hanya bertambah labor of supply-nya saja, tidak diiringi dengan teknologi yang bertambah baik, bertambah maju, tidak diiringi juga dengan capital stock capital atau stok modal yang bertambah, itu akan hanya menyebabkan growth yang dihasilkan dengan produktivitas yang semakin menurun, dan itu akan menurunkan standard of living, ya. Nah, ini contoh bagaimana kalau labor supply itu naik tapi kuantitas kapitalnya tetap, ya. Ini quantity of capital atau K tetap, ya, 1000 unit. Nah, sedangkan quantity of labor bertambah setiap periodenya, ya, dari 100, 110, periode ketiga jadi 120, periode keempat jadi 130. Nah, total output juga bertambah. Jadi 300, 320, 339, 357. Tapi productivity per labor, ya, itu menurun, ya. 300 per 100, 3. 320 per 120 per 110, 2,9. 339
per 122,8, 357 per 132,7. Ini adalah produktivitas dari tenaga kerjanya akan menjadi menurun kalau ini tidak bertambah, ya. Nah, karena produktivitasnya menurun, ya, ini akan mengurangi juga standard of living karena penghasilan realnya juga akan menurun dari tenaga kerja yang ada. Baik. Nah, jadi labor productivity itu adalah jumlah output yang dihasilkan per jam kerja, ya, atau jumlah output yang diproduksi oleh satu jam rata-rata pekerja di negara tersebut atau di tempat tersebut atau di wilayah tersebut, ya. Nah, ini gambaran tentang kenaikan labor supply. Ini konteksnya Amerika, ya. Jadi kalau kita lihat dalam jumlah jutaan tahun 2002 sudah 134,3 juta. Jadi ada tambahan sejak tahun 47 sampai 2002 itu tambahan employment itu sebesar 135,6, ya. Sedangkan kenaikan per tahunnya adalah 1,6%, ya. Ini gambaran kenaikan labor supply, ya. Nah, jadi labor supply ini sepanjang perekonomian, di dalam perekonomian itu stok kapital itu berkembang secara cukup cepat, maka masuknya labor supply yang baru atau tenaga kerja yang baru itu tidak akan menggeser atau menyebabkan menggeser tenaga kerja lain di dalam pasar kerja. Jadi kalau capital stock itu tetap bertambah, masuknya labor supply yang baru tidak akan menyebabkan labor supply baru itu menggeser pekerja yang ada sebelumnya, ya. Nah, sebaliknya begitu juga kalau capital stock-nya yang meningkat, ya. Ketika capital stock meningkat, itu juga akan meningkatkan output, akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi, ya. Walaupun misalnya tidak diiringi dengan tambahan atau kenaikan tenaga kerja. Sama kayak tadi, ya. Kalau sebelumnya labornya yang meningkat, supply tenaga kerja yang meningkat, tapi capital stock-nya tetap. Kalau yang fenomena ini physical capital-nya atau kapitalnya meningkat, tapi labornya tetap. Jadi ketika terjadi kenaikan physical capital dan labor supply-nya tetap, itu juga akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, ya. Ini contohnya. Jadi quantity of labor-nya tetap sebesar 100 pada setiap periode. Quantity of capital-nya naik, ya. Dari 100 menjadi 110 pada periode 2, menjadi 120 pada periode ketiga, menjadi 130 pada periode keempat. Sehingga total output yang dihasilkan ini, nah, labor productivity-nya, kalau kita lihat labor productivity-nya, ya, ini menjadi menaik, ya, 3,0 jadi 3,1 menjadi 3,2, 3,3, ya. Ini kalau diiringi dengan physical capital yang meningkat, ya. Walaupun labor supply-nya tetap, ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, ya, total output-nya bertambah, dan labor supply-nya juga, productivity labor supply-nya itu terjadi peningkatan. Jadi berbeda dengan sebelumnya, hanya ketika labor supply-nya yang meningkat, tapi quantity of capital-nya tetap, yang terjadi kalau labor productivity-nya akan turun, ya. Nah, ini kelebihan kalau perekonomian itu stock of capital-nya
meningkat, ya. Itu akan menyebabkan produktivitas dari tenaga kerja juga akan meningkat. Ini konteks Amerika Serikat saya lewatkan ya. Ini juga konteks Amerika Serikat. Saya lewatkan. Nah, kemudian selain labor itu dalam pengertian tenaganya ya. Nah, ini ada juga human capital. Nah, human capital ini adalah kemampuan skill ya, manajer, kemampuan manajerial, ya kemampuan berpikir ya. Nah, itu ada di human capital. Nah, biasanya didekati dengan ya bisa dengan pendidikan ya, pendidikan tinggi ya. Nah, ini contoh konteks Amerika Serikat ya. Tahun 40 mereka punya persentase yang berpendidikan tinggi ya, S1 sampai dan seterusnya itu 4,6% tahun 40. Tahun 2000 sudah 25,6% ya, yang S1 ke atas. Tahun 2000. Tahun 2000 dan tahun 2000 persentase yang artinya yang tidak sekolah dasar gitu tidak ada ya. Yang tidak lulus sekolah dasar itu sudah tidak ada ya. Sejak tahun 90 ya. Orang Amerika Serikat yang tidak lulus sekolah dasar itu sudah tidak ada ya. Nah, ini gambaran tentang human capital ya. Nah, jadi growth itu dia bisa terjadi karena peningkatan dari quantity of input. Inputnya apa tadi? Inputnya adalah capital dan labor. Jadi growth bisa terjadi karena peningkatan labor supply dan capital ya. Juga bisa terjadi karena peningkatan productivity dari kedua input tersebut. Ya. Jadi growth bisa terjadi karena peningkatan quantity atau kuantitas dari input. Inputnya apa? Inputnya adalah labor dan capital. Tapi juga dia bisa dijelaskan kenaikan growth atau perubahan growth itu karena terjadi kenaikan produktivitas dari labor atau produktivitas dari capital. Ya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi dari ini, ya, produktivitas dari input itu masuk di dalamnya tadi teknologi, ya. Kalau ada teknologi baru itu akan meningkatkan produktivitas, dengan demikian juga akan meningkatkan growth, ya. Begitu juga ditemukannya pengetahuan baru, ya, pengetahuan baru itu akan meningkatkan growth. Begitu juga terjadi economies of scale, ekonomis skala ekonomi ya. Jadi kalau skala ekonominya meningkat, itu juga akan meningkatkan productivity. Dengan demikian juga akan meningkatkan growth. Contohnya apa? Economies of scale itu dari misalnya dari petani gurem yang hanya punya lahan kurang dari 0,5 hektar sehingga berhasil ditingkatkan tidak ada lagi petani gurem misalnya ya. Jadi petani yang punya lahan di atas paling sempit di atas 2 hektar atau 2 sampai 3 hektar misalnya. Itu akan meningkatkan produktivitas. Dan dengan produktivitas meningkat, growth juga akan meningkat. Yaitu contoh terjadi perubahan economies of scale, skala ekonomi ya. Nah, kemudian masih terkait dengan peningkatan produktivitas. Yang pertama itu produktivitas berubah ketika ditemukannya teknologi baru, ya. Technological change, ya, perubahan teknologi. Mengapa dia berubah? Pertama, ketika ditemukannya ilmu baru
yang namanya atau dikenal dengan invention, ya. Ditemukannya ilmu yang baru terkait dengan aktivitas perekonomian manusia, ya. Semua ilmu yang baru itu bisa meningkatkan temuan teknologi. Yang kedua adalah adanya inovasi. Kalau inovasi itu ilmu tadi, ilmu yang didapat tadi, invention tadi, itu digunakan untuk memproduksi produk baru, ya. Dengan produk baru itu dihasilkan produk-produk yang lebih efisien. Contoh misalnya ilmu tentang ilmu tentang vaksin sebagai contoh saja, ya. Ilmu tentang vaksin itu adalah invention. Misalnya didapatkan melalui penelitian di lab, para pakar mendapatkan cara untuk mengatasi COVID-19, ya. Nah, setelah ilmu itu, invention itu digunakan oleh industri, ya, ditemukan, diproduksilah vaksin, ya, vaksinnya macam-macam namanya, ya. Sekarang aja ada beberapa vaksin yang sudah ditemukan oleh para ahli di dunia untuk mengatasi COVID-19. Nah, vaksin itu adalah jenis inovasi. Nah, ketika vaksin itu digunakan, nah maka masalah yang terkait masalah ekonomi yang dihasilkan oleh COVID-19, adanya resesi, adanya kelesuan ekonomi, itu akan hilang dengan sendirinya karena COVID-19-nya sudah bisa diatasi. Dengan COVID-19-nya sudah bisa diatasi, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 itu juga bisa diatasi. Nah, itu contoh bagaimana ilmu, ya, merubah technological change, merubah temuan-temuan baru di dalam teknologi, dan itu selanjutnya meningkatkan produktivitas manusia. Nah, begitu juga ketika inovasi itu berkaitan dengan capital saving dan labor saving innovation, ya. Contoh labor saving innovation itu ketika sebelum ada garment itu kan dibuat secara manual, dijahit dengan tangan, ya. Nah, tapi kemudian ketika ada mesin, ya, ada teknologi baru, maka garment itu bisa dihasilkan oleh mesin, ya. Dan jumlahnya bisa dihasilkan sangat banyak dibandingkan secara manual, sehingga harganya bisa lebih murah, tenaga kerja yang diserap memang lebih sedikit, tapi hasilnya lebih banyak, lebih murah, lebih efisien, ya. Nah, itu contoh labor saving innovation. Nah, kalau capital saving innovation bagaimana? Sama, capital saving itu adalah teknologi yang menyebabkan modal yang kita gunakan untuk produksi itu menjadi lebih murah. Contoh, saya ambil contoh adalah misalnya mesin cuci yang terbaru itu, ya, dibandingkan mesin cuci yang lama. Ternyata mesin cuci yang terbaru itu dia bisa menghemat listrik, ya, menghemat air, ya, dibandingkan kalau kalian menggunakan mesin cuci yang model lama. Nah, jadi ini adalah inovasi. Dengan menghematnya listrik, menghemat air, menghemat, itu kan capital saving, ya. Modal yang kita keluarkan untuk proses produksi, misalnya kalau kamu mengusahakan laundry, ya, menjadi lebih murah dengan menggunakan mesin cuci yang tadi, yang hemat air, hemat listrik itu tadi, dibandingkan dengan mesin cuci yang periode sebelumnya, ya. Itu contoh bagaimana inovasi yang bersifat capital saving. Nah, begitu juga economic scale, ya, itu akan menyebabkan kita lebih bisa berhemat, ya.
lebih efisien. Tadi saya telah kasih contoh yang paling mudah itu beginilah ya. Coba kamu lihat Indomaret seluruh Indonesia kan, Alfamart seluruh Indonesia kan. Bandingkan dengan warung yang sama skalanya dengan Indomaret, tapi punya pribadi. Ya. Pasti Indomaret itu lebih murah dibandingkan warung pribadi yang sama tadi. Mengapa? Karena kenapa dia bisa lebih murah? Karena Indomaret itu skala ekonominya nasional, ya. Dia adalah jaringan franchise retail nasional. Jadi pasti yang toko biasa atau warung biasa akan kalah, ya. Kalau bertanding dengan salah satu warung di Indomaret, ya. Karena pasti yang Indomaret itu dia lebih murah. Lebih murah bisa karena dia memang harganya lebih murah atau dia memberikan semacam promosi atau courting dan lain-lain sehingga yang menyebabkan harganya menjadi lebih murah dibandingkan harga produk yang sama di warung-warung yang lain, ya, warung-warung yang dimiliki oleh secara individual, ya. Nah, itu contoh skala ekonomi itu bisa menjadi lebih efisien, lebih produktif, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan, saya lewatkan saja. Ini contoh apa ini? Pertumbuhan average ya, rata-rata per tahun sepanjang 8198 ya. Jadi Asia itu bisa sampai 7,2%, Afrika 2,7%, United States Amerika Serikat 3,2%, Jepang itu 2,3%. Nah, sekarang pertanyaan, kan memang ini ada pertanyaan bagi kamu mungkin ya. Apakah yang tinggi ini kayak di Asia 7,2%, sepanjang 8198 Indonesia termasuk yang lebih di atas 7% ya, periode ini ya. Periode ini Indonesia termasuk di atas 7% ya. Apakah ini lebih baik dibandingkan misalnya yang Jepang 2,3%? Ya, tentu itu pertanyaan yang menarik dan itu akan dijawab dalam mata kuliah yang lebih kompleks ya. Jadi karena sesungguhnya pertumbuhan itu bukan parameter hari ini menjadi sorotan karena pertumbuhan ekonomi itu bukan parameter tunggal untuk mengukur kesejahteraan manusia. Ya. Jadi Jepang, Amerika Serikat, walaupun pertumbuhan ekonomi 3,2% atau 2,3%, ya, tapi ini lebih negara yang lebih sejahtera dibandingkan umum negara-negara di Asia, ya, termasuk Indonesia, ya. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi itu kan nanti kita akan bicarakan akan kalau hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan trade off, ya, menyebabkan aspek lain dari kehidupan manusia diabaikan atau terabaikan. Contoh lingkungan, ya. Kalau untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi semua hutan ditebang agar pertumbuhan ekonominya tinggi, nah itu trade off akan mendapat imbas negatif dalam bentuk bencana. Jadi ada nanti longsornya rutin, banjirnya rutin, dan semua itu akan menggerus pertumbuhan ekonomi yang telah didapat. Ya, itu contoh. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi tinggi ini tidak identik dengan kesejahteraan yang lebih tinggi. Ya, harus diklarifikasi terlebih dahulu. Dia lebih tinggi kalau tadi misalnya lingkungannya tetap terjaga baik, ya kan? Nah, contoh lain adalah biasanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia tahun 8198 itu berimplikasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Itu contoh yang lain. Ya, misalnya untuk membangun jalan, tanah rakyat digusur dengan
dengan argumentasi untuk kepentingan pembangunan, ya. Untuk kepentingan pembangunan juga para aktivis-aktivis, tokoh-tokoh yang kritis dibungkam karena itu menimbulkan gejolak, ya. Itu kasus-kasus seperti itu telah terjadi di kita. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bisa, kalau berimplikasi kepada pelanggaran HAM, itu juga bukan kriteria yang baik, ya, bukan kriteria yang baik. Nah, artinya kembali ketika kita berbicara pertumbuhan ekonomi pada kesempatan ini bukan satu-satu parameter, bahkan parameter yang harus satu-satunya yang harus kita lihat di dalam mengukur kesejahteraan atau keberhasilan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah, ya. Itu catatannya. Oleh karena itu kamu jangan heran nanti kayak Jepang, Eropa Barat seperti Jerman, ya, Prancis ini kan pertumbuhan ekonominya kecil nih, 2,1, 2,2, 2,3, 3,2, bandingkan dengan Asia 7,2. Ya. Karena apa? Karena mereka pertumbuhan kecil ini karena harus menjaga banyak aspek, ya. Sehingga aspek lingkungannya lah, aspek HAM-nya, aspek yang lain-lain, ya. Nah, sedangkan di Asia relatif longgar terhadap aspek-aspek tersebut, fokus terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, berbeda dengan Afrika, misalnya Afrika ini kecil, ya. Nah, ini kecil semuanya ini. Jadi kecilnya dia ini benar-benar bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang kecil, tapi aspek yang lain juga memang tidak besar juga, ya. Misalnya aspek lingkungannya, ya tetap bermasalah juga, kerusakan lingkungan tetap tinggi. Nah, itu hal-hal seperti itu artinya kita ingin mengatakan bahwa ukuran pertumbuhan ekonomi ini bukanlah ukuran tunggal, satu-satunya ukuran untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah atau suatu negara, atau untuk mengukur tingkat kesejahteraan dari rakyat di suatu negara atau suatu wilayah, ya. Ini saya lewatkan. Ini juga saya lewatkan. Ya. Nah, jadi ini kalau dilihat dari data sebelumnya, ya, berdasarkan tentunya ini pengalaman di Amerika Serikat, ya, karena data sebelumnya itu adalah data Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat data sebelumnya itu bahwa turunnya productivity growth atau pertumbuhan dari productivity itu turunnya dari productivity growth, menerjemahkan di Indonesia apa nih? Growth itu pertumbuhan, produktivitas pertumbuhan, ya. Di sepanjang tahun 70-an itu yang pertama karena low rate of saving, ya. Tingkat saving masyarakat yang rendah, ya. Jadi saving itu penting, ya, dalam jangka panjang. Kalau kalian lihat dalam teori ekonomi makro, dalam jangka pendek ada semacam paradoks, ya. Saving itu dianggap merugikan dalam jangka pendek. Karena apa? Saving itu adalah leakage, bocoran, ya. Yang penting itu adalah consumption, konsumsi. Nah, tetapi dalam jangka panjang saving itu menjadi hal yang penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi suatu negara, ya. Jadi kalau savingnya rendah, itu akan menyulitkan negara itu untuk melakukan atau membiayai aktivitas perekonomiannya, ya. Nah, yang kedua, regulasi, ya. Jadi tadi regulasi pemerintah terkait masalah lingkungan atau terkait regulasi-regulasi berkenaan dengan misalnya UMR, regulasi yang bersifat contohnya hari ini misalnya kita tidak bisa
atau kesulitan mengekspor CPU kita ke CPO atau kelapa sawit kita, minyak sawit kita ke Uni Eropa dan negara-negara Eropa pada umumnya, karena mereka menerapkan regulasi bahwa produk-produk yang masuk ke mereka itu adalah produk-produk yang aman atau ramah terhadap lingkungan dan ramah terhadap HAM. Jadi ketika suatu produk dalam produksinya dinilai oleh regulasi mereka sebagai produk yang tidak ramah lingkungan, merusak lingkungan, nah itu produk tersebut tidak boleh masuk ke negara mereka. Atau ketika produk tersebut tidak ramah terhadap HAM, misalnya mengeksploitasi, bisa mengeksploitasi anak, mengeksploitasi wanita, mengeksploitasi manusia yang suku-suku tertentu, suku-suku kalau kita kayak kubu kayak gitu ya, karena misalnya hutannya ditebang, mereka akhirnya tidak punya tempat tinggal. Nah, produk hutan yang seperti itu, log, misalnya kita mau ekspor log, itu akan ditolak karena dianggap tidak ramah terhadap HAM, ya. Atau ketika kelapa sawit kita ditolak itu karena dia dinilai salah satunya tidak ramah terhadap lingkungan, ya, karena merusak lingkungan, ya, merusak habitat orang hutan. Nah, itu contoh aturan itu bisa menyebabkan produktivitas dari growth suatu negara itu bisa slow down, bisa turun, ya, bisa menurun. Nah, kemudian juga yang bisa menurun adalah terkait ini research and development, ya, terkait tadi inovasi dan invention. Research and development ini kan adalah tempat menemukan teknologi, menemukan inovasi, ya, yang baru dalam rangka menghasilkan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya, ya. Nah, kemudian juga karenanya adanya biaya energi yang tinggi, kenaikan harga-harga minyak, BBM dunia, ya, itu menyebabkan productivity growth-nya juga turun, ya. Nah, banyak sekali faktor-faktor yang telah disebut sebelum itu sepanjang tahun 80 90-an juga kemudian berulang kembali, ya, sehingga kembali menyebabkan terjadinya productivity growth-nya tetap rendah. Nah, jadi economic growth ini juga bisa dipengaruhi oleh kebijakan publik, ya. Ya, misalnya kebijakan untuk meningkatkan ini bisa berdampak pada peningkatan saving rate, ya. Misalnya kalau pajak itu tidak dikenakan kepada income, ya, bagi kelompok pekerja tertentu, misalnya pekerja yang upahnya di bawah 5 juta rupiah karena standar hidupnya dinilai adalah 5 juta rupiah per bulan, itu adalah standar hidup yang minimal, sehingga misalnya untuk para pekerja yang pendapatnya 5 juta ke bawah itu tidak dikenakan income tax, tidak dikenakan pajak income. Nah, ini akan membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya. Itu contoh bagaimana kebijakan, banyak sekali kebijakan publik yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya dalam konteks agregat supply dan agregat demand, kita sudah menyampaikan kebijakan-kebijakan fiskal, ya, kebijakan-kebijakan moneter yang bisa ikut mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau bicara tax itu adalah kebijakan fiskal, ya. Ya, termasuk misalnya mempermudah terjadinya invention atau inovasi, ya. Jadi kalau suatu
R&D atau apa, riset and development suatu perusahaan bisa menemukan produk inovatif baru, diberikan insentif dalam bentuk misalnya produk barunya itu tidak dikenakan pajak selama sekian tahun, ya. Itu salah satu bentuk insentif atau kebijakan publik yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya. Itu contoh banyak sekali sesungguhnya, ya, kebijakan publik yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, intinya ya tentunya kebijakan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ketika pertama dia mempengaruhi atau menstimulate, bisa meningkatkan meningkatkan investasi, ya. Kebijakan tersebut bisa memotivasi atau meningkatkan untuk mendapatkan invention dan inovasi melalui riset and development. Kemudian kebijakan itu mengurangi birokratisnya proses perizinan, ya, reduce regulation, ya. Nah, kemudian tentunya yang terkait dengan kebijakan industrial, ya, di mana tadi yang saya sebutkan tadi itu pemerintah terlibat di dalam mengalokasi atau apa? Saya ulangi lagi, mengalokasi capital pada semua sektor-sektor manufacturing, ya. Jadi pemerintah ikut menjaga agar kapital itu, alokasi kapital itu pada seluruh sektor manufacturing itu bisa mendapat secara proporsional, ya. Jadi tidak ada satu sektor tertentu yang mendominasi sehingga sektor lainnya tidak punya atau kekurangan akses terhadap kapital. Contohnya antara UKM, ya, industri kecil dan menengah dengan industri konglomerat, ya. Nah, kalau dibiarkan melalui mekanisme alam saja, pemerintahnya hanya melihat, ya, tidak ikut campur, maka pastilah kapital itu akan menumpuk, akan diakses penuhnya oleh industri konglomerat, ya. Jadi kapital yang modal perbankan misalnya, ya, itu pasti akan mendanai hanya untuk industri-industri besar, sehingga industri kecil dan menengah tidak bisa akses. Nah, oleh karena itu industrial policy itu, ya, kebijakan industrial itu, disitulah pemerintah kemudian turun tangan agar tadi sektor manufacturing yang kecil tadi itu bisa ikut mendapatkan akses, ya, dari kapital yang ada, ya. Nah, sekarang kita lihat bentar. Sekarang kita lihat tadi sebenarnya saya telah menyampaikan yang pro dengan yang kontra dengan pentingnya pertumbuhan ekonomi, ya. Saya telah menyampaikan tadi, bahkan banyak pakar-pakar ekonomi pembangunan yang hari ini bicara bahwa pertumbuhan ekonomi ini sudah obsolete, ya, sudah usang untuk dijadikan parameter dari keberhasilan perekonomian, ya. Dia tidak boleh menjadi satu-satunya, ya. Boleh menjadikan, tapi bukan satu-satunya parameter keberhasilan atau kesejahteraan dari masyarakat atau keberhasilan dari suatu perekonomian. Nah, kita lihat bagaimana yang pertama, kita lihat yang pro dengan pertumbuhan ekonomi, ya. Yang bagi yang pro mengatakan pertumbuhan ekonomi ini harus menjadi hal yang penting. Mengapa? Karena dia menggambarkan kemajuan dari perekonomian, ya. Dia menggambarkan growth itu identik dengan progress, kemajuan perekonomian. Kalau tidak ada growth, tidak ada growth bertambah, berarti tidak ada progress, tidak ada kemajuan.
Ya. Jadi new teknologi baru atau metode produksi baru itu akan menghasilkan produksi yang lebih baik, produksi baru ya yang lebih baik. Nah, artinya ketika kita meningkatkan akumulasi kapital dan menjadikannya teknologi baru itu menghasilkan produk-produk baru yang lebih baik, yang lebih bagus. Nah, itu akan meningkatkan quality of life manusia. Itu gambaran progres. Ya. Jadi growth itu adalah progres. Nah, begitu bagi yang mengatakan itu hal yang penting. Ya. Nah, kemudian alasan lain, growth ini juga menggambarkan di sini dikatakan quality of things that yield satisfaction directly. Jadi kualitas sesuatu itu yang hasilnya itu bisa langsung satisfaction directly ya. Yes, langsung memuaskan manusia secara langsung ya, secara umum. Ya, artinya growth ini ukuran yang paling mudah dan paling mudah untuk dijadikan parameter ya, dan setiap orang bisa merasakannya dengan mudah gitu ya. Jadi kalau kamu sendiri bisa merasakannya dengan mudah kalau misalnya hari ini kamu penghasilan keluargamu lebih tinggi dari hari lain, itu menunjukkan growth ya, menunjukkan adanya growth, dan itu mudah ya, semua orang bisa mengetahuinya ya, karena growth itu kan intinya terjadi kenaikan output ya dari produksi suatu negara, suatu daerah, suatu wilayah. Nah, kalau terjadi kenaikan produksi real tersebut, pasti akan berdampak langsung kepada misalnya kepada pendapatan masyarakatnya. Itu akan terasa langsung. Baik. Nah, masih yang pro dengan growth, argumen pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai parameter keberhasilan perekonomian. Mereka mengatakan growth itu menghasilkan job ya. Growth itu menghasilkan lapangan kerja dan higher incomes, dan income yang lebih tinggi ya. Karena dengan income yang lebih tinggi itu maka kita bisa mendapatkan atau income yang lebih tinggi itulah kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, termasuk di dalamnya kita menolong orang-orang yang miskin ya. Nah, ketika pertumbuhan populasi tidak diikuti dengan pertumbuhan output, maka yang terjadi adalah pengangguran dan kemiskinan yang meningkat. Oleh karena itu mengapa growth itu penting? Karena growth itu identik dengan tambahan lapangan pekerja dan identik dengan income yang lebih tinggi ya. Selanjutnya, nah ini yang anti terhadap growth atau yang tidak setuju bahwa growth itu menjadi parameter penting di dalam perekonomian ya, untuk mengukur keberhasilan perekonomian atau mengukur kesejahteraan suatu perekonomian. Ya, ini yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah sejumlah alasan yang lain ya. Ini alasan yang belum saya sebut ini. Pertama adalah dia berpengaruh negatif terhadap quality of life, kualitas hidup, ya kan? Tadi ya sebenarnya sudah saya ilustrasikan juga. Jadi kalau kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dengan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, misalnya pabrik-pabrik didirikan di tengah kota, ya, asapnya dibiarkan bebas mencemari udara, yang penting hasilnya besar, gitu kan, dan bisa menyerap tenaga kerja, bisa memberikan lapangan kerja, tapi limbahnya dibiarkan mencemari udara dan mencemari lingkungan. Begitu juga hutan-hutan ditebang untuk dijual, diekspor, atau dijadikan bangunan, akan didapat hasil pendapatan yang lebih tinggi, pendapatan per kapita yang lebih tinggi, lapangan kerja yang lebih luas, tapi quality of life yang sangat menurun karena adanya pencemaran udara, pencemaran lingkungan, adanya banjir, adanya longsor, ya, dan semua itu akan berdampak lebih lanjut terhadap kehidupan manusia. Ya. Nah, kemudian dikatakan juga growth itu hanya menyebabkan menghasilkan atau menciptakan kebutuhan yang artifisial, bukan kebutuhan manusia sesungguhnya. Ya, jadi dia hanya menciptakan nanti kebutuhan artifisial, bukan kebutuhan yang sesungguhnya. Nah, contohnya dengan terjadinya kenaikan penghasilan, kekayaan dari growth itu, yang terjadi hanya artificial needs, ya, yang tercipta. Misalnya kebutuhan mobil sport mewah, gitu ya. Yang kayak gitu kan bukan kebutuhan real manusia, gitu, bagi mereka yang tidak mendukung pandangan growth sebagai hal yang penting dalam perekonomian. Nah, juga ini growth itu menunjukkan hilangnya secara cepat dan jumlah yang besar dari sumber daya, ya. Contohnya tadi telah saya sampaikan sebenarnya bahwa dengan growth yang meningkat dampaknya misalnya hutan kita menjadi banyak yang mengalami deforestasi, banyak yang hilang, yang gundul, ya, lautan tercemari. Nah, itu menyebabkan terjadi depletion, jadi penghilangan secara cepat dan dengan jumlah yang besar dari resources, sumber daya alam yang kita miliki. Nah, kemudian growth juga menimbulkan unfair income distribution. Ya. Jadi adanya distribusi yang tidak adil. Ya, growth itu artinya pertumbuhan ekonomi itu bisa jadi yang menikmatinya hanya segelintir orang, seperti yang hari ini kita rasakan, ya, bahwa perekonomian Indonesia itu hanya kalau mau dilihat dari kepemilikan, ya, itu yang paling menikmatinya adalah hanya segelintir orang, ya, hanya segelintir orang. Bahkan yang memiliki akses sumber daya alam juga segelintir orang juga. Misalnya yang memiliki luas lahan, ya, yang sangat luas di Indonesia ini, kalau kamu search di internet itu ternyata hanya segelintir orang. Sedangkan kamu lihat tanahmu luasnya berapa, tanah ayah ibumu, paling tidak hanya 1 hektar pun mungkin nggak nyampe, ya. Nah, ternyata di sisi lain ada yang orang satu tokoh, satu figur, dia bisa memiliki lahan bisa ratusan ribu hektar. Ya. Itu adalah contoh growth itu menghasilkan unfair income, distribusi income yang tidak adil. Ya. Dan itu akan dan memperluas hal itu ke seluruh wilayah. Ya. Nah, itu bagi mereka yang anti terhadap growth, ya, penting sebagai
parameter keberhasilan perekonomian. Baik, itu yang dapat saya